Assalamualaikum, Ibu. Halo, Mbak. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Apa nih Bu Fit? Oke. Nggak ada, Bu. Iya, Belum silakan mulai. duduk. Gimana Bu Ketua? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, kebetulan ini nih Bu Ketua. Kawan-kawan di tim di Subak Teknis mau berencana membuat semacam kaleidoskop KPU Kabupaten Kampar tahun 2021 selama tahun 2021. Jadi mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit nih Boleh, tentang Pak. itu. Iya. Nah, bagaimana nih jelang akhir tahun nih? Inilah ya padat ya jadwalnya, laporan, realisasi segala macam. Luar biasa padat. Luar biasa Saya. karena kita harus merangkum semua kegiatan mulai dari tahun 2021 hingga akhir tahun ini Desember tahun 2021. Nah, jadi untuk agenda teknis nih ya, saya sangat apresiasi nih kepada tim teknis punya ide kreatif ini untuk mengumpulkan semua kegiatan kita mulai dari awal tahun hingga akhir tahun Desember tahun 2021. Kita merujuk kepada surat edaran KPU RI untuk melaksanakan daftar pemilih berkelanjutan. Nah, jadi daftar pemilih berkelanjutan ini sudah kita laksanakan dari tahun 2020. Nah, sekarang dilanjutkan lagi di tahun 2021. Selain daftar pemilih berkelanjutan, kita juga melaksanakan optimalisasi media sosial. Dan ada beberapa kegiatan di dalamnya yang diiringi dengan Bako Humas juga. Oke, untuk divisi teknis sekarang divisi teknis sedang melaksanakan atau sedang mengklasifikasikan data-data di setiap pemilu dan pemilihan yang ada di Kabupaten Kampar. Nah, dan juga kemarin sedang merencanakan akan menerbitkan buku KPU dalam angka ya, dan itu mudah-mudahan kita doakan buku ini akan rilis secepatnya sehingga nanti dapat terbantu oleh masyarakat atau bagian kepentingan untuk menggali atau mendapatkan data-data pemilu dan pemilihan. Demikian Bu. Ya, luar biasa sekali ya, meskipun tidak dalam tahapan, ternyata KPU Kabupaten Kampar juga punya segudang kegiatan di tahun 2021 ini. Nah, kabarnya nih, kemarin sempat sampai ke daerah tersulit di Kabupaten Kampar dalam kegiatan DPB ya Bu ya? Daftar pemilih berkelanjutan. Ya. Kemarin kita sempat bersama Bawaslu, tim KPU Kabupaten Kampar berkolaborasi bersama Bawaslu. Kami mengunjungi desa kategori sangat sulit di Kabupaten Kampar. Salah satunya berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Salah satu desanya itu Desa Subayang. Desa Subayang ini kami melewati aliran sungai Subayang dengan piau yang namanya alat transportasinya adalah piau ya, yang bahasa perahu lah ya, perahu. Dan itu kita sungainya jika nanti kemarau itu tidak bisa kita lewati, dan ketika air pun pasang juga tidak bisa kita lewati karena berbatu-batu yang sangat besar ya. Jadi untuk kesana itu memang butuh mental yang sangat luar biasa untuk kesana, dan alhamdulillah kita sudah mengunjungi desa yang sangat sulit dan antusias masyarakat di sana untuk melaporkan dirinya sebagai untuk masuk ke dalam data pemilih tetap pada pemilu dan pemilihan tahun 2024 juga. Kami sangat apresiasi kepada desa-desa yang sangat sulit jangkauannya. Kira-kira bisa mereview sedikit Pak kegiatan kita yang di 2021? Jadi betul tuh pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Fitri, bahwa di tahun ini kita review kira-kira di divisi SDM itu apa saja yang sudah dilakukan di dalam 2021 ini gitu. SE 304, 170, 172, kemudian 244 itu berkaitan dengan bentuk sosialisasi yang harus dilakukan oleh KPU Kampar. Nah, dari uraian semua SE itu yang melokuskan kepada kegiatan sosial
mensosialisasikan seluruh kegiatan KPU, baik itu melalui radio, dan itu juga sudah disusun 2 kali dalam sebulan. Kemudian kegiatan sosial berbentuk pendirian Bako Humas, Badan Koordinasi Kehumasan. Di situ ada beberapa poin KPU Kabupaten itu diminta agar bekerja sama dengan seluruh instansi dalam hal berbagi informasi. Kemudian menggalakkan media sosial, seluruh media sosial seperti YouTube, Facebook, WA-an, kemudian Twitter. Sosialisasi yang dilakukan di sini gunanya untuk mengejar pemahaman politik di tingkat masyarakat itu agar secara meluas dapat dipahami. Perjalanan kegiatan divisi hukum KPU Kampar 2021 banyak yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan. Yang pertama sekali pada divisi hukum itu ada kegiatan penyelenggaraan SPIP, Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan, yang mana kegiatan ini harus kita laporkan pada setiap bulannya ke KPU Provinsi. Komponen berkaitan dengan kedisiplinan pegawai, laporan keuangan, dan sebagainya. Kemudian pada kegiatan divisi hukum juga ada berkaitan dengan pembahasan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia. Pada intinya dan tujuannya merupakan untuk menambah pengetahuan kita. Selain pengalaman, kita juga harus memahami regulasi-regulasi yang diatur oleh KPU RI, sehingga dalam menjalankan tugas merupakan referensi yang harus kita laksanakan. Pandi. Oh ya. Bentar Pandi, izin waktunya Pandi ya. Mau tanya nih Pak, gimana nih Pak program divisi program dan data nih Pak selama tahun 2021 ini Pak? Iya, alhamdulillah untuk program dan kegiatan divisi perencanaan data dan informasi KPU Kabupaten Kampar selama tahun 2021 ini kita sudah melakukan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mensukseskan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Kampar. Salah satunya kegiatan yang kita lakukan KPU Go to School, yang memang sengaja kita lakukan hal ini untuk menjemput informasi data pemilih pemula. Selain itu juga kita langsung turun ke desa-desa, bahkan sampai ke desa sulit pun di daerah Kampar Kiri Hulu. Dari sini pagi-pagi kita sudah berangkat menuju ke desa Gema, karena melalui transportasi darat hanya bisa dilakukan sampai ke desa Gema. Dari desa Gema ke desa tujuan kita itu sudah menggunakan transportasi air, yakni perahu. Itu sekali 3 bulan kita lakukan koordinasi dengan melibatkan Bawaslu serta instansi terkait untuk proses evaluasi. Tentunya kita sangat mengharapkan masukan-masukan melalui rapat koordinasi yang kita lakukan untuk perbaikan daftar pemilih berkelanjutan. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari data pemilih berkelanjutan untuk daftar pemilih yang berkualitas pada pemilu dan pemilihan 2024 mendatang dengan sinergitas kita bersama bisa kita wujudkan. Kira-kira mungkin itulah gambaran dari kegiatan data pemilih di Kampar. Pada tahun 2021, Divisi Teknis Kabupaten Kampar telah melakukan kegiatan berupa pengumpulan data-data yang berkaitan dengan pemilu tahun 2019. Data-data tersebut telah kami kemas dalam sebuah buku yang berjudul KPU Kampar dalam Angka.
Dimanapun buku ini, salah satu tujuannya adalah dalam rangka mempermudah setiap partai politik, mahasiswa, dan masyarakat umumnya yang memerlukan data-data tentang pemilihan umum di Kabupaten Kampar.